dua. Sanusi Arismal atau Pak Glenn datanya belum datang. Kemarin sih. Apa kabar? Baik. Saya ulangi. Apa kabar? Kita samakan semuanya, kita pakai bukan luar biasa, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sahabat, mentor, dan rekan kita yang banyak memberi inspirasi di Wilis, Pak Roni, yang berinisiatif untuk mendatangkan apa yang teman mungkin itu mungkin mentor yang virtual mungkin, Pak Haji. Dia sudah ada di Pantai. Yang mendapat kartu nama paling banyak akan mendapat door prize. Untuk Pak Haji juga boleh. Silakan. 15. Ada yang lebih tinggi lagi? 16. Pak Joko dapat 15. Bapak, Bu. Mohon handphonenya dimatikan. Terima kasih. Dalam bisnis atau mungkin kiat-kiat bisnis dari Bapak Haji Musli Arismal atau dikenal dengan Pak Haji Alai atau Pak Haji Ali. Kemudian yang kedua, kita udah sering dapat tapi how-to-nya kadang-kadang kita belum, mungkin hari ini kita bisa gali lebih dalam lagi. Peminat untuk acara ini banyak, namun Pak Roni yakinnya karena keterlambatan waktu dari pertama kali, jadi kita batasi mungkin sampai 40. Tapi saya berinisiatif untuk merecord acara ini bagi teman-teman nanti yang berminat silakan untuk dapat kopiannya. Tapi untuk itu saya mohon izin dengan Pak Adiali nanti untuk mendengarkan mungkin masalah lain. Demi sebelum dibuka oleh Pak Adiali, mungkin Pak Roni bisa membacakan mungkin kurikulum ini sebenarnya. Ya, sekian. Terima kasih. Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di sini, dan saya sampai saat ini masih surprise gitu ya. Kenapa? Dari yang iseng-iseng kok jadi ngumpul segini gitu. Tapi saya aja cerita gitu kan. Jadi blog yang saya buat itu cerita pengalaman saya gagal, bukannya saya pengalaman sukses ya kan. Jadi dari sana saya kutip cerita-cerita dari orang-orang yang sukses, termasuk Pak Haji salah satunya. Nah kemudian Pak Haji orang pasar. Sedangkan teman-teman itu sukanya kan orang-orang yang bawa makalah, gitu kan? Ini orang pasar, tapi kalau masalah pasar beliau sangat menguasai. Pak Haji, nama lengkap beliau adalah Haji Sanusi Arismal atau dikenal dengan Pak Haji Ali. Jadi kalau ke Tanah Abang, hanya Pak Haji Ali, pasti orang tahu tempatnya. Tapi kalau di kalangan Tionghoa, dia juga banyak berhubungan dengan etnis Tionghoa. Pak Haji dikenal dengan Pak Haji Alai. Kemudian juga beliau adalah Ketua Umum Kooperatif Pasar Syariah dan BFC Fajar Sidik Tanah Abang, juga Presiden Homeland Corporation yang itu tadi properti, juga beliau menjabat sebagai pembina bidang ekonomi di PT Muhammadiyah. Untuk selanjutnya berikan waktu acara saya serahkan kepada Pak Haji. Nanti tanya jawab nanti akan diarahkan oleh Pak Hasan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengusaha kan masih sedikit, yang bahkan kita berharap ke depan sahabat-sahabat semua akan menjadi pengusaha sukses. Amin. Siapa yang ingin jadi pengusaha sukses? Saya. Tapi kayaknya belum semua ya. Jauh-jauh sini nggak mau jadi pengusaha sukses. Sekali lagi, siapa yang mau jadi pengusaha sukses? Saya. Pada hari ini kita dapat
bertemu dan dipertemukan oleh yang mempertemukan, di mana tidak pernah kita mimpi, jangankan berencana, mimpi pun tidak pernah ingin bertemu, melihat wajah-wajah cerah calon pengusaha. Namun yang Maha mengatur kita untuk dapat bertemu pada hari ini, di mana barangkali secercah pengalaman yang pernah saya alami dapat ditransferkan atau dapat saya bagi ilmu kepada sahabat-sahabat semua, karena pengalaman panjang yang saya alami boleh jadi Anda akan dapat dengan waktu setengah jam akan sama dengan 24 tahun yang saya alami. Dahsyat kan? Dahsyat. Jadi kalau Anda mau, sebentar pun Anda akan menjadi pengusaha besar. Saya dapat pengalaman dulu dari teman saya, namanya Yap Acai atau Endang Wijaya, pemilik Fluid yang kota satelit yang terkenal dulunya, sekarang mungkin tidak begitu terkenal. Dia tamat kelas 3 SD. Saya tanya, Pak Endang, kenapa tamat kelas 3 SD kok bisa bikin perusahaan yang mega project, kemudian membawahi orang-orang pintar-pintar? Apakah mungkin Bapak punya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh orang tua atau rahasia-rahasia yang mungkin kami bisa dapatkan? Dia jawab, tidak. Saya memang tamat kelas 3 SD, sekolah dasar. Nggak tamat berarti SD 6 tahun itu. Tapi otak saya melebihi daripada insinyur-insinyur yang telah berkuliah sekian puluh tahun. Bagaimana rahasianya, Pak? Begini, di dalam usaha itu yang paling penting adalah ide atau suatu perencanaan atau satu gagasan. Kemudian ide itu saya lontarkan kepada staf-staf saya yang kebetulan banyak insinyur. Kalau kita lihat orang main bola, yang paling pintar main bola itu adalah siapa juga? Penonton. Yang paling hebat itu adalah penonton. Yang paling nggak salah itu adalah penonton. Tapi katakanlah dan ketahuilah bahwa penonton itu tidak akan pernah menang, karena dia penonton. Walaupun dia berpihak pada orang-orang yang menang, jagoannya. Kemudian pelatih juga tidak pernah menang, walaupun dia hebat daripada pemain. Maka orang yang sukses itu adalah pemain. Orang yang akan dapat bintang itu adalah pemain. Mungkin satu ketika kita waktu bermain bola itu kalah, tapi kalah itu bukan mengakibatkan kita berhenti main bola, tapi makin giat dan makin gigih berlatih. Sehingga suatu saat dia mengatakan, satu saat aku akan kalahkan dia. Dia baca 7 kali setiap pagi. Dia berlatih. Emang suatu saat dia bisa mengalahkan para juara itu. Maka dia akan jadi juara. Maka orang-orang yang menonton, juara kan dia? Tidak. Maka dari itu jadilah kita pelaku pemain dan penggerak bisnis itu sendiri. Jangan kita menjadi istilahnya pengamat ekonomi. Pengamat ekonomi itu jarang yang kaya, karena dia nggak mengamati doang. Bahkan yang Acai yang tamat kelas 3 SD yang main bola, dia akan sukses ketimbang pengamat ekonominya, ketimbang insinyur-insinyur yang di bawah dia 20 orang yang gajinya susah banget untuk naik. Ini. Jadi jadilah kita pelaku kalau ingin sukses, jangan jadi penonton. Orang yang belajar naik sepeda, kalau jatuh, dia menangis, kesakitan, kemudian berhenti, dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi orang-orang yang naik sepeda, dia ingin sekali bisa naik sepeda, walaupun kaki berdarah, tangan berdarah, dan harus masuk selokan, harus masuk parit,
dia tetap kembali bangunkan sepedanya, naik lagi. Setelah sepeda itu dikuasai, maka dia bisa kendalikan sepeda itu bahkan dengan satu roda. Dia mainkan sepeda itu dan bahkan di atas kabel itu dia bisa main sepeda. Ini orang yang tinggi. Begitu juga berbisnis. Kalau sekali rugi, nangis kemudian kapok, tidak akan pernah bisa sukses. Tapi kalau dia berusaha, kemudian ini rugi ini adalah sukses yang tertunda. Dia coba lagi. Dia cari pengalaman, kenapa saya rugi kemarin? Karena saya nggak mau rugi. Dia coba lagi dan dicoba lagi. Akhirnya pada yang ketiga kalinya dia sukses. Atau mungkin yang keempat, mungkin yang kelima. Ini orang yang akan sukses. Jadi kalau kita semua ingin sukses, maka jadilah orang yang suka bermain dan jangan suka menonton. Jadilah orang-orang yang action. Karena itu yang akan membuahkan hasil. Berdasarkan pengalaman kita di jalan, kita akan ditarbiyah oleh Allah dan akan bisa menjadi pengusaha sukses. Jadi kesabaran kita menunggu sampai bisa, ini yang membuat kita bisa sukses. Inginkah Anda sukses? Kita buka untuk ruang tanya jawab. Karena tanya jawab jauh lebih efisien dan efektif ketimbang kita memberikan kertas yang kadang-kadang sungkan kita membacanya. Baik, mungkin dipandu oleh Aldi. Jadi silakan kita bebas. Saya minta waktu yang tersisa ini menjawab aja. Jadi Kak Adi akan melayani sampai kita puas dan caranya satu persatu langsung dijawab begitu aja. Sebutkan nama dan profesi atau bidang usahanya. Ya, yang pertama silakan. Awalnya saya mulai itu adalah batik. Dulu dari rumah ke rumah. Sebagai pemain baru memang cukup bagus. Banyak yang ngambil, banyak ini. Tapi terlalu banyak ngambil, uang nggak ada, ini bangkrut Pak. Nah, bangkrut biasa. Saya ikut ke entrepreneurnya Pak Kurdi segala itu bangkrut nggak apa-apa, oke. Saya mau bangkrut nggak ada duit sama sekali. Jadi mau mulai susah, gitu kan? Susah. Utang banyak sekali. Memang harus ada harus ada jalan yang saluran yang pas yang harus saya masuki ya. Barangkali mungkin Pak Haji punya saluran pas untuk batik ini ya, batik Solo. Busana Muslim juga ada, batik yang untuk laki-laki juga ada. Terus yang agak beda juga dengan yang galeri. Nah, galeri kan pasarnya lebih sempit lagi. Nah, saya juga ingin kalau mungkin Pak Haji punya segmen-segmen yang pas yang harus saya serbu dengan produk itu, karena itu produk itu berpabrik kok, jadi skala berapa menit itu bisa. Nah, itu saya kira terima kasih. Nama saya Abdul Pak. Barangkali yang paling penting dalam bisnis ini utamakan cash, karena mencari orang jujur sekarang agak susah sekali ya. Jadi kalau kayak ini apa istilahnya, coba untuk grosir atau retail di cash, karena di dalam bisnis apalagi yang grosir, makin murah kita menjual, makin dikit profitnya, makin besar kuantiti yang akan kita buatkan. Jadi sekarang tidak masanya lagi kita untuk menumpuk barang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita dapat memasarkan produk sebanyak-banyaknya dengan profit yang tipis, tapi dengan kuantiti yang besar. Karena kita kalau sudah terkenal, itu orang akan datang tanpa diundang, dan bahkan mereka kadang-kadang titip uang duluan. Nah, kemudian untuk bersaing di pasar itu juga nggak begitu susah, karena barang dari manapun kalau kita bisa membuat jaringan begini, dari manapun datang barangnya dan juga siap menjualkan. Jadi kalau aku ingin memasarkan produknya yang tidak lihat besok. Yang jadi kendala memang seperti Pak Haji bilang, nyari orang yang dipercaya gitu ya. Kebetulan saya nggak fokus di situ, jadi saya kasihkan orang dan ya itu jadi berantakan. Sekarang ini kita kesulitan cari sumber bahan kaosnya gitu yang harganya yang bagus gitu ya. Yang nantinya juga kita jual memang sangat murah sekali karena bahannya kaos ya. Itu mungkin dari situ mohon informasi sumber kaos. Kemudian
Ya itu tadi kalau memang Pak ini ada tempat, mungkin kita juga bisa display barang kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jadi kalau konteks ini sama dengan ini, kalau kita tinggalkan di atas, maka dari itu kalau ingin memang bergerak di bidang itu tekuni, dalami, kemudian tungguin. Selama ini kita banyak pengusaha kita di Indonesia ini yang mampu berproduk, tapi market nggak tahu, sehingga cepat ambruknya. Sebenarnya yang paling baik kita kuasai adalah market. Kita kuasai pasar, walaupun barang kita nggak punya, bisa ambil dari orang lain. Setelah pasar itu kita kuasai, maka baru kita boleh bikin sedikit-sedikit, kemudian bisa sama kuantitinya dengan orang masuk. Barang-barang seperti bahan baku dari kaos itu banyak sekali pabrik. Kalau mau beli, karena kita punya supplier kaos, bahkan mereka yang minta diambil gitu. Karena apa? Karena selama ini kita punya prinsip kita lebih baik tidak berhutang. Karena kalau kita beli cash, orang akan datang menawarkan apa saja yang kita suka, dan kita bisa memilih barang-barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah gitu. Yang ingin saya tanyakan itu untuk memulai bisnis di dunia nyata itu, soalnya saya selama ini kalau bisnis di dunia nyata itu masih sangat kecil sekali Pak. Waktu baru saya nyampe di sini, saya juga dulu ikut bantu-bantu kakak dan dagang, tapi usahanya itu dagang kaki lima gitu, dan saya juga coba-coba bantu dagang, bawa dagangan ke pasar-pasar malam gitu. Tapi cukup berat juga Pak gitu. Saya minta triknya gimana sih biar bisa berdagang dengan lebih cerdas gitu. Karena saya pikir kalau berdagang kaki lima seperti itu bukan suatu tindakan yang cerdas, karena itu merupakan salah satu pelanggaran juga menurut Pemda Jakarta. Yang harus pertama kali yang harus saya lakukan itu apa Pak? Itu yang pertanyaan pertamanya. Dan kalau terserah kalau untuk modal itu maklum kalau saya sebagai karyawan di sana dan sekarang juga udah malas-malasan masuknya, gajinya juga nggak mencukupi untuk modal buka usaha sendiri. Jadi saya ingin tanya trik-trik apa yang harus saya lakukan untuk dapat memulai bisnis seperti itu. Dan itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Jadi kalau pernah bekerja dan pernah melakukan bisnis yang Khairul lakukan itu sangat baik. Walaupun awalnya tidak ada, kemudian ada sedikit, nggak apa-apa, teruskan itu. Dan sampai juga kita banyak sahabat-sahabat yang lain, peluang banyak sekali dengan adanya silaturahmi itu. Peluang ini, potensi apa yang ada sama teman kita yang lain, yang bisa kita bantu menjualkannya. Sehingga saya membiasakan berdagang, kemudian dagang rokok keliling, dagang kaki lima di tangkap terantuk sering, kemudian dagang di toko, mulai kecil-kecilan. Nah, dari mana kita dapat modal? Dari kampung, nggak ada uang, nggak ada modal, nggak ada yang mau dijual. Sawah anak gua nggak mau dijual katanya buat modal. Udah kita cari sendiri. Ternyata yang dicari sendiri itu yang lebih berkah. Ada teman-teman yang dimodali orang tuanya satu toko, kemudian lengkap dengan isinya, nggak lama habis. Nah, tapi kita bisa bertahan. Kemudian pengalaman lapangan ini yang banyak membuat kita bisa termotivasi. Kita melihat orang lain kenapa sih sukses, kita baca bukunya, kita pelajari olehnya, kemudian kita betul-betul menghayati dagang itu. Kemudian yang paling ditekankan adalah kejujuran. Banyak teman-teman yang dagang dulu yang gak jujur, yang suka nipu, itu banyak bangkrut. Bahkan masih teman saya yang dagang dulu sama-sama masih banyak yang kaki lima sekarang. Maka silaturahmi dan awal itu penting untuk bisa kita, apapun bisa kita buat kalau kita bersama. Gajah yang besar pun akan jadi kecil, akan jadi enteng manakala kita pikul bersama. Jadi Khairul, kalau mau jadi pengusaha, itu katakan saya ingin jadi pengusaha. Pertama. Yang kedua, niatkan saya tidak akan bekerja. Karena ada tantangan kalau kita masih kalau ini saya nggak gagal, kalau tidak gagal saya mau kerja lagi nggak. Pokoknya saya tidak akan bekerja.
Saya ingin menjadi orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Tapi 2003 saya fokusnya di income aja Pak, di cash flow Pak. Jadi 2003 saya keluar kerjaan, saya ngerjain kerjaan orang, saya ambil bisnis orang, cash flow saya cukup baik gitu Pak. Sampai sekarang pun akhirnya saya merasa ada sesuatu yang kurang, itu ide itu Pak. Karena biar gimana bisnis ini bisnis orang, cash flow saya cukup baik. Mungkin 5 tahun ke depan saya masih bisa hidup dengan cash flow itu, tapi tetap ini bisnis orang gitu Pak. Dan kalau ini bisnis orang, saya tidak akan bisa besar seperti yang saya rasakan. Nah sekarang yang saya rasakan, yang saya ingin tahu, ingin akses dari Bapak, apa ya harus saya coba untuk dapat idenya ya Pak? Karena sampai sekarang udah 2 tahun saya keluar kerjaan, cash flow saya baik, 4 kali lebih baik dari waktu saya kerja Pak. Gaji saya gitu ya Pak, pendapat saya lebih baik, tapi tetap aja itu bukan bisnis saya gitu Pak. Saya minta akses dari Bapak. Terima kasih Pak. Jadi barangkali Bapak jangan pergi kerja dulu, atau jangan permainan dulu. Barangkali ada satu bisnis yang mungkin Bapak ini sendiri oleh dijalankan oleh istri maupun keponakan dan bapak sendiri yang memilikinya. Itu mungkin akan lebih baik. Atau kalau Bapak ingin karena sudah dulu di bidang minimarket, itu Bapak kenalan dengan Pak Usman, teman saya yang memiliki TikTok, itu bisa bikin sendiri dan dia insya Allah bisa berikan advice. Karena kemarin beliau mengatakan, dan kemarin sudah agak lama sedikit, dia sudah tua, ingin mengeluarkan ilmunya kepada siapa saja yang ingin mengambil ilmu itu, karena dia sangat berpengalaman di bidang supermarket dan dia sangat mampu bersaing walaupun dengan raksasa retail seperti Carrefour dan lain-lain, dan harganya jauh lebih bawah. Jadi barangkali itu ke depan tidak terlambat untuk kenal dengan Pak Usman. Kemudian kalau pengen juga menambah ilmu di bidang browsing atau retail di bidang garment, ayo kita sama-sama. Jadi Pak Budi, mudah-mudahan bisa menjawab semua yang Pak Budi. Terima kasih Pak. Sebelumnya ini saya ada di rumah tuh ada usaha jahitan. Kebetulan selama ini kita memperkerjakan orang cacat. Segmen dari kita ini adalah sektor muda sama mahasiswa muda. Hanya perkembangannya kita berjalan tempat gitu Pak. Setelah 3 tahun berjalan, saya dapat tawaran kerjaan. Kebetulan background saya itu interior design. Saya kerja sebagai asisten desain interior. Setelah 5 bulan kerja ini, ternyata penjualan di rumah tuh sangat menurun gitu. Saya memutuskan mendesain gambaran. Tapi saya ingin usaha saya ini bisa berjalan dengan cash flow yang bagus, dengan pendidikan yang bagus gitu. Mohon saya dari Bapak, terima kasih. Sendiri untuk itu, silakan lalu kita lebih ini lagi nanti kita lihat toko dan toko produknya baru coba dilihat. Mungkin insyaallah kita bisa bantu berjualan. Apalagi dari orang cacat, kami sangat ini dengan peduli dengan orang-orang yang cacat, yang bisa berprestasi. Ini yang wajib rasanya kita sokong, karena kami pun ada satu pertemanan yang memperhatikan ini. Kemudian juga apa kesulitannya coba ini sama Roni insyaallah. Karena ini satu keterpanggilan. Kami siap membantu untuk memasarkan dan bahkan untuk membimbing ke dalam kalau memang diperlukan. Terima kasih Pak. Jadi kami mempunyai sebuah kursus bahasa Inggris atau bahasa Inggris course yang berada di Jatiwarna, Bekasi Pak. Kursus ini sudah berjalan selama 1 tahun dan sudah mendapat izin dari Dinas Bekasi. Dan alhamdulillah siswanya sudah 30 orang. Tapi sejak berdiri sehingga sekarang masih 30 orang. Terus terang saja saya terkesan dengan kalimat yang mengatakan bahwa Bapak menghidupkan tokoh-tokoh yang mati menjadi ramai.
Nah, terus terang saja lokasi dari kursus bahasa Inggris kami ini memang menggunakan tempat di rumah sendiri dan di komplek dengan jalan di depan, jalan raya Kecapi yang rusak, sehingga mungkin menyulitkan bagi orang lain, orang-orang untuk masuk dan belajar di sana. Sudah diadakan promosi baik berupa spanduk maupun brosur. Dari 700 brosur yang disebar, tidak ada yang masuk dari brosur tersebut. Kemudian sudah mendatangi sekolah-sekolah di sekitar. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan saya, mungkin Pak Haji punya trik ya, bagaimana sih caranya memasarkan suatu produk, walaupun produk ini produk knowledge yang lokasinya mungkin tidak strategis di dalam, tetapi orang tahu bahwa produk ini tidak kalah saing dengan produk yang sudah terkenal dan di tempat yang sudah dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, persoalan itu kan 30 orang terus dari dulu sampai sekarang 30. Apa sudah bikin promosi orang nggak dapat? Ibu punya kursus, kemudian diselipkan orang-orang berapa orang yang memang gratis tapi potensial dan dia menginginkan betul berbahasa Inggris, namun dia tidak punya uang untuk itu gratis untuk berapa orang? Atau ibu suruh bayar tapi ada berapa orang yang kita juga membayarkan. Pokoknya datangin anaknya, kamu belajar bahasa Inggris nggak? Saya nggak punya uang. Kita yang bayarkan, tapi orang lain yang dibias dulu. Bayarkan orang itu, Ada trik dalam ini, kita tidak tipu orang, kita memang suruh orang belajar, dan setelah orang itu masuk, dia merasakan bahwa di tempat kita itu adalah tempat kursus yang paling baik, kemudian memang guru punya kuliah qualified, kemudian punya kepedulian. Nah, tapi tidak gratis. Orang-orang lain mungkin itu keluarkan, uangnya masuk kita juga. Umpamanya untuk kelasnya berapa kelas? Nah, yang ini 3 orang, jadi 20 orang. Tapi orang kita kasih uangnya yang 20 orang. Uangnya kembali juga ke kita, samanya ngajar murid 3 dengan ngajar murid 30. Insya Allah ibu coba lakukan ini, tapi ibu jangan putus berdoa. Banyak kadang-kadang kita gagal, orang sebelah itu rame, kita nggak rame-rame, akhirnya timbul kesedihan, akhirnya lari. Dia orang itu rame, apa sih rame? Kenapa sih dia rame? Produknya bagus, yang murah. Kita juga cari lagi produk yang bagus, yang murah. Yang sama, kalau orang jangan ada niat untuk menghancurkan atau menyanyi orang lain. Kita ini buat dia dagang itu rame, kita lihat cari lagi yang lain, kira-kira rame. Kita mohon ya Allah, bukanlah ilmu saya untuk dapat sama dengan orang itu. Kemudian saya ingin menikmati rezeki dari kau seperti orang itu, bahkan lebih. Dan jangan kita berniat untuk bisa mematikan orang itu. Jangan, karena kita buka front dengan Allah. Jadi jangan kita iri, dengki, kata orang Jakarta sirik, sehingga membuat kita tidak cerah dan tidak cerdas berpikir. Gitu. Terima kasih. Usaha ini waktu itu sampingan. Jadi saya membuka salon itu bukan karena saya punya latar belakang di bidang kecantikan atau saya hobi nyalon, enggak sama sekali. Tapi saya murni melihat peluang usahanya. Karena waktu dulu salon muslimah itu bisa dibilang belum ada. Cuman masalahnya yang saya tanyain ini masalah cash flow. Terus terang, alhamdulillah salon kami itu rame. Sampai kayaknya banyak teman-teman juga terinspirasi untuk membuka usaha yang sama. Karena di Depok itu juga kalau Sabtu Minggu kadang-kadang kita harus booking dan kadang-kadang harus menolak tamu. Cuman saya bingungnya gini, di situ kita sewa, yang di Priuk juga sewa. Nah kayaknya tiap tahun tuh ya mesti nabung aja buat uang sewa. Kalau yang di Pelumpang ini kita di Depok itu kita per 3 tahun. Kalau yang di Pelumpang ini alhamdulillah boleh tahunan, 1 tahun gitu. Sedangkan kalau di Margonda itu sewa kayaknya tiap tahun tuh nambahnya tuh sampai kayaknya nggak masuk di akal gitu. Jadi gimana nih? Sharing dari Pak Haji supaya kita bisa disiplin gitu, atau bisa membeli properti, bagusnya kredit, atau menunggu tabungan, tapi kayaknya tabungannya nggak cukup gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surprise untuk Bu Ilya karena dia mau meninggalkan gaji yang besar dan mau jadi pemain. Jadi suatu keberanian yang luar biasa. Barangkali memang di dalam kita berbisnis itu, kalau kira-kira kita sudah bisa mencicil itu tempat, sebaiknya kita beli. Karena toko itu atau tempat usaha, manakala sudah kita miliki, itu kadang-kadang daripada kontrak saja, sudah kadang-kadang 2 tahun kontrak bisa untuk beli. Barangkali Bu Yulia coba ini hitung-hitung pendapatan per hari berapa, sanggup nggak kira-kira menyicil bank, tambah di dalam sini, mulai dikenal dengan bank. Kebetulan banyak sekali saya yang kenal dengan bank, bahkan bank itu pada telepon. Jadi kalau kita banyak bersahabat, banyak berteman, apalagi berorganisasi, itu insya Allah mudahnya. Mungkin sekarang ini potensial, sekarang ini ada 40. Kalau 40 orang ini sepakat kita buka satu toko, satu mall, 40 orang 40 toko, ini akan jadi ramai. Jadi kita harus memulai. Biarkanlah orang lain yang membuat makalah-makalah yang hebat-hebat, tapi kita melaksanakannya gitu ya. Jadi banyak sekali yang mungkin kita buat. Kemudian Bu Yulia, kalau nanti Bang Yulia sudah menghitung pendapatan dan kira-kira bisa mencicil bank, kalau pembagi kan ada anak kenalan, biar kenalkan dengan bank. Dan itu cari ada komplemen lagi nih. Kalau tadi di Bank Syariah Mandiri itu nyari-nyari siapa lagi yang mau dikasih bagi. Itu uangnya luar biasa di Syariah Mandiri sekarang yang belum terdistribusikan. Siapa yang mau dibantu? Banyak yang bantu ngemplang gitu, udah dibantu kabur. Tapi yang direkomendasi insya Allah ya, karena ada jaminan. Jadi kalau Bu Ilya nanti memang sudah ada keinginan untuk memiliki ruko atau toko tersebut, coba hitung-hitung cash flow-nya, kira-kira sudah sanggup membayar cicilan, ya saling telepon aja. Insya Allah siap 24 jam. Terima kasih. Yulia ini menarik juga. Beberapa kali profilnya saya baca di majalah pengusaha yang selalu muslimah gitu ya, di Margonda. Saya konsultan di bidang manajemen dan IT. Tapi memang spesialis sekarang ini banyak kan di pemerintahan. Di sisi lain saya sekarang bersama istri itu mencoba merintis grosir dan retail tadi Pak. Terus terang selama ini saya bertahun-tahun berkecimpung konsultan, cukup memahami, tapi begitu masuk ke dalam dunia grosir dan retail nampaknya sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah saya alami sebagai konsultan. Grosir ini saya coba bersama istri ambil 2 poin, 2 item produk, yaitu untuk busana dan mainan anak-anak. Kesulitan yang saya alami adalah di 2 sisi Pak, di pemasaran, di marketing, dan juga di sisi untuk mencari tempat. Saya pernah survei bersama istri dan anak-anak, saya sengaja ada anak-anak. Itu ternyata mahal-mahal Pak. Strategi yang kami sempat ingin lakukan adalah kita mensuplai banyak daerah. Jadi kita mainnya ke daerah waktu itu. Alhamdulillah di beberapa daerah sudah merespon. Cuma untuk yang Jakarta sendiri itu belum Pak. Jadi kalau mungkin nanti diberikan kesempatan jauh lebih jauh, saya ingin satu ayat khusus ke Pak Haji untuk bisa sinergi lah di depan kita. Ini sementara itu dari kami. Assalamualaikum. Sebagai konsultan sering jatuh bangun ya. Jatuh bangun itu adalah proses, karena semua apa saja yang ada di muka bumi dan di luar bumi ini ada berproses. Bisa menggeluti bisnis pakaian dan mainan anak-anak. Kalau sebenarnya kalau di Tanah Abang, kalau kira produk ini bisa bersaing, mau ke Tanah Abang, karena di Tanah Abang itu persaingan begitu ketat. Tapi persaing itu ada satu keindahan, karena di saat bersaing orang akan berpacu. Siapa yang lebih unggul,
Siapa yang lebih kokoh, siapa yang lebih kuat, dia akan sukses luar biasa. Tapi kalau produk ini dijamin bisa bersaing di pasaran, bisa berkompetisi, bukan bersaing, berkompetisi, ayo mau ke tanah abang. Kalau hanya belum bisa berkompetisi karena bukan produk kita sendiri, di Mangga 2 tempatnya. Jadi kita merawat robot juga sama, robotnya dibersihin, kemudian dibikin neonsen yang bagus, kemudian akses ke depan ke dalam kita buat, kemudian kita tawarkan produk-produk yang bagus dengan harga yang menawan. Akhirnya orang berpromosi dari mulut ke mulut, akhirnya toko jadi ramai, sahamnya tidak jual. Jadi insyaallah kalau tergantung Bapak, apakah mau siap berkompetisi, ayo Tanah Abang. Kalau belum siap berkompetisi karena produk-produk orang lain di Mangga 2 atau di Ciaudon, Bapak tinggal di mana? Di Pondok Aren, Pak. Di Pondok Aren. Pondok Aren di Cipulir. Ada lagi di Cipulir itu orang nawarkan tempat itu banyak sekali ke saya. Kita break dulu sekarang, dan kalau mau sholat di belakang ini sudah ada. Kita makan siang, nanti berikutnya mungkin ada sesi pendek yang agak dibantu oleh Pak Isin Aisyah berikutnya. Doorpress ini dipersembahkan kembali dari Pak Budi Rahmat. Silakan Pak. Juga ada buku yang saya juga rekomen di blog saya, itu Kota dari Fokus dari Denzel Martino Hansen, ya. Saya juga akan memberikan buku dari karangan orang tua saya. Bagi yang tidak kebagian, Pak Haji berjanji akan memberikannya lagi. Mungkin sampai setengah 2 atau jam 2. Nanti soalnya kalau jadi ada tur ke Mangga 2 ya. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Widodo. Saya teman dengan Khairul ini. Saya aslinya dari UPN, kebetulan dari Mas Haji STM. Sudah selesai saya merantau ke Padang. Ketemu dengan Khairul ini. Kemudian sama-sama kuliah, tapi Khairul tamat, saya kebetulan dulu. Kemudian sewaktu di Padang itu, alhamdulillah saya kembali ke sini, kemudian kita sebagai Indonesia juga. Jadi selama dari zaman dulu sampai sekarang saya hanya kerja kerja saja tahu sih. Dan basic untuk berbisnis itu sama sekali nggak ada gitu. Dan bahkan dari keluarga, karena keluarga saya ini kan petani. Bahkan saya ingat dulu saya pernah dibelikan rautan pensil ada 2 buah sama ibu, kemudian yang satu saya jual, kemudian saya dimarahin. Nah setelah itu saya nggak pernah berdagang lagi. Ya itu adalah pengalaman pahit. Tapi kemudian sudah banyak baca-baca segala macam, ya yang baca aja Pak. Kita ingin mengaplikasikan yang nyatanya gitu, ingin berdagang. Kemudian tadi Pak Haji agak menyinggung kalau dana itu dimagangkan di tempat lain gitu Pak ya. Nah saya kok jadi ingin magang di tempat Pak Haji gitu. Apakah ini diizinkan? Kemudian tadi Pak Haji juga ada menyinggung tentang pedagang-pedagang kaki lima yang dimasukkan ke mal gitu. Saya juga ingin dimasukkan gitu Pak Haji. Nah itu gimana prosedurnya? Terima kasih, kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ingin berdagang, mulai saja. Karena uang 50.000 pun sudah cukup banyak modal untuk berdagang. 50.000 itu cukup banyak. Jadi kalau mau berdagang, mulailah start. Bahasa Arabnya jadi start small. Yang bersatu startnya kecil, jangan besar dulu. Jadi kalau mau dagang, jangan bekerja. Coba besok kalau ada berapa modal, beli hampir pasar-pasar sayur.
kemudian ada kaos-kaos di Tanah Abang buat pasar-pasar pagi. Contohlah, asal belum kreatif. Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis tidak susah. 50.000 bisa, 10.000 pun bisa. Asal kita mau. Yang kita nggak mau adalah istilahnya jangan dibolak. Kalau ingin memulai berusaha, besok pagi mulai dagang. Apa aja dagang. Walaupun ini istilahnya nggak apa-apa, bangkrut juga nggak masalah. Kan bisa berdagang. Usahakan, saya tidak akan bangkrut. Saya tidak suka bangkrut. Dan saya berusaha dari pagi sampai sore dan sampai malam untuk bersungguh-sungguh. Insya Allah bisa sukses. Kalau mau magang itu tidak susah, besok pun saya terima. Tapi ya pekerja, kalau mental sudah kembali lagi bekerja akan susah untuk berbisnis. Jangan takut, apa saja kegiatan, asal jangan mulia. Mau dagang kaki lima, dagang rokok mulai, karena yang itu akan jadi besar. Kalau kita kerja, walaupun gaji besar, untuk naik itu susah banget. Dan kasihan kita sekolah, orang tua kita sekolahkan kita selama hampir 20 tahun atau 18 tahun hanya untuk bekerja dengan orang lain. Kalau sayangnya, hidup kita cuma sekali. Kalau kita bekerja terus untuk orang lain, umur 10 tahun, umur sudah 35, umur kita tinggal berapa tahun lagi? Kapan kita yang bisa mau naik haji, mau beli mobil, mau beli rumah, itu kapan? Kalau kita kerja, nggak ada kesempatan untuk itu kecuali kita buat yang Allah tidak ridha. Tapi kalau ini bisnis ada kemungkinan dan ada harapan untuk untuk bisa sukses dan di rumah pergi haji. Walaupun tidak semua orang bisa, tapi lebih baik kita jadi pemain kalah ketimbang jadi pengamat yang selalu menang, yang tidak pernah kalah, tapi tidak pernah mendapatkan juara. Gitu, jadi mulai saja. Kalau masih bekerja, besok pagi ada bekerja. Tapi kadang-kadang apakah sudah siap jadi pekerjaan. Terima kasih. Saya seorang akademisi. Mungkin sampai sekarang saya juga masih kandidat doktor di kota Maroko, di negara Maroko, tapi dalam ekonomi Islam. Dan mudah-mudahan bulan 2 ini saya dapat panggilan untuk pengukuhan disertasi saya itu. Tapi ya mungkin itu kadang-kadang dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di saat itu mengingatkan Nabi siswa sangat kecil, akhirnya saya banyak membantu pengusaha-pengusaha Indonesia yang datang ke sana. Pertama, saya membantu menjualkan barang mereka. Lama-kelamaan buyer taunya saya. Kok waktu saya di Saudi, Pak Haji, itu tahun 91-94, saya kadang-kadang ke pasar di Madinah, di Mekah. Itu kebutuhan umat Islam sedunia, kok yang seperti itu non muslim gitu loh. Saya pelajari mereka. Kadang-kadang saya di Jeddah ketemu, maaf mungkin satu ras dengan Pak Haji, bisa berpakaian muslim, bahkan bisa berbahasa Arab, tapi dia bukan kepentingan agama, tapi kepentingan bisnis. Sehingga ini market yang besar yang semestinya dinikmati oleh mungkin saya penati agama Islam, kok dinikmati orang lain gitu lah. Nah, kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok teman-teman yang pernah belajar di Timur Tengah kok pulang itu paling sepantas bisa itu mengajar, minta-minta, kok kita nggak jadi pelaku gitu loh. Mereka gagal. Jadi gagalnya saya bisa begini karena kegagalan pengusaha Indonesia kita. Di antaranya itu adalah kegagalan di segi bahasa dan culture. Itu kok orang mereka non muslim itu bisa kok membaur cepat dan mempelajari bahasa. Kok kenapa mereka yang bisa menguasai? Kita satu culture, satu agama, satu bahasa dengan mereka, mungkin kita nggak bisa gitu lah. Tapi masalahnya ini saya kepingin sekali seperti kayak Pak Haji gitu kan. Artinya bukan hanya iseng-iseng, tapi memang benar-benar bermanfaat bagi ini dan bermanfaat kita seluruhnya. Kemudian ini yang terakhir,
Ini satu terang pertemuan ini saya menarik sekali, ya. Tadi Pak Haji kepengen kita bikin suatu network atau asosiasi. Saya katakan ini saya setuju sekali. Jadi alangkah baiknya pertemuan kita ini punya hasil gitulah. Apalagi kalau semacam amal jama'i, ya kan? Ya saya sih punya keyakinan, ya kan? Dalam hadis Nabi kan yadullahi ma'al jama'ah. Jadi tangan-tangan Allah itu akan pasti bersama dengan bukan individu, bukan personal, tapi satu kelompok yang banyak. Makanya di forum ini jangan hanya sebatas kita berkumpul, kita makan bersama, setelah itu selesai, tapi bagaimana netnya itulah kita lebih memperkokoh yang bentuk action. Saya rasa itu aja Pak Haji, usulan saya mungkin begitu. Saya punya gejolak batin dalam hal ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ada di Indonesia kemudian bikin satu jaringan kebersamaan sehingga kita bisa membuat apa saja kalau kita rame-rame melakukannya. Ini sangat baik sekali usulan itu. Kemudian soal pemasukan atau suplai barang-barang di Saudi yang dibutuhkan oleh orang Muslim dipasok dari negara non-Muslim, patut juga Bapak ketahui bahwa pasokan itu paling banyak dari Thailand dan dari China. Kenapa produk Indonesia yang dulu di Mekah itu jadi primadona bisa terpinggirkan? Inilah kekurang gigian kita dalam kompetisi sehingga ya kita terkalahkan. Kemudian juga saya sendiri karena sering bolak-balik China, ya ternyata orang di sana jauh lebih piawai. Itu macam sempel kain dan warna, matching warna itu kalau di sini ke pabrik mesti tunggu 15 hari baru keluar sempel warna. Kalau di sana itu 3 jam tidak di situ semua sempel warna sudah selesai. Besok dia produk seminggu keluar kain, besok dah ini. Setelah seminggu di produk seminggu, 2 minggu bisa dikirim. Di sini mesti tunggu berbulan-bulan. Ini kekurangan keterampilan orang kita disebabkan kesuburan negerinya. Jadi kesuburan negeri ini memanjakan penduduknya sehingga kurang mampu dan kurang bisa berkompetisi. Sehingga permainan dan pertandingan selalu dimenangkan oleh orang lain. Jadi tidak sekali. Jadi kalau mungkin kita belajar sampai kapanpun tidak akan pernah ilmu. Karena orang itu makin profesor makin kecil ilmunya. Dokter kalau sudah spesialis makin kecil ilmunya. Karena maunya spesialis jantung aja, kepala dia lupa, kaki dia nggak ingat. Ini kebiasaannya begitu. Jadi ilmu spesialis itu makin hebat ilmu, makin kecil ilmunya. Maka yang umum kalau kita perdalam akan lebih potensial ketimbang yang khusus hanya satu. Saja. Jadi barangkali ya yang diusulkan tadi ada menko, kemudian ada kebersamaan kita, kemudian kita coba memotivasi diri dan anak turunan kita untuk sekolah bukan bekerja, tapi membuka lapangan kerja sehingga kita bisa mengikuti. Saya melihat kita dengan Cina yang baru merdeka kemarin dari tangan negara komunis itu ketinggalan sekarang 60 tahun. Kita ketinggalan 60 tahun. Bagaimana kita siasati agar kita bisa berjalan dan berpacu bersama? Dan harapan kita tentu kepada saudara-saudara ini yang bisa berperan di dalam mengembangkan ekonomi negara kita. Ini yang memberikan keyakinan buat saya bahwa apa yang saya yakini selama ini ternyata benar. 3 tahun yang lalu saya sudah jadi seorang manajer bagasi, country manager di Indonesia, dan saya nekat meskipun dikatakan gila oleh oleh orang tua saya sendiri juga,
Saya jual rumah saya di Indonesia, saya pergi ke New Zealand, saya jadi karyawan di sana. Karyawan ini bukan karyawan biasa, saya cuci piring, saya apa dan yang lain-lain. Hanya untuk belajar memacu semangat motivasi saya. Dan selama 3 tahun di sana, luluslah sudah karena saya sudah dapat permanent resident juga di sana. Saya pulang ke Indonesia dan dari hasil 3 tahun belajar ada 2 hal. Saya akan coba konfirmasi dengan Pak Haji. Yang saya anggap itu kunci sukses berbisnis. Pertama kali adalah tekad. Kembali lagi ke tekad, kemauan kita yang paling kuat, itu yang paling penting. Dan kedua itu ternyata adalah kepercayaan dari teman-teman itu semua. Dan waktu saya pulang ke Indonesia, saya bilang sama istri saya nggak mau berjalan lagi. Sekarang saya mau coba dengan tekad dan saya akan coba bangun network yang saya sudah punya. Dan saat ini saya bisa mengembangkan satu perusahaan bersama dengan teman saya, cuma modal juga aja. Saya cuma ngomong itu jadi konsultan. Tapi sekarang kita udah buka di Batam, kita udah buka di Semarang, udah buka di Surabaya, sebentar lagi saya akan buka di Balikpapan. Itu saya nggak gaji orang di sana. Cuma berdasarkan kepercayaan aja. Nanti kita bagi-bagi gitu istilahnya. Manajemen restoran Padang dari saya begitu ya Pak. Cuma berada seperti itu. Dan karena itu saya juga mau nekat sekarang minta Pak Haji. Saya sama teman saya Pak Handito Adiworo, dia yang dapat mandat dari Pak SBY untuk mengembangkan proyek penciptaan, pengembangan dan pelatihan pebisnis baru di Indonesia. Karena itu kita ada proyek untuk ini, ada pelatihannya juga lewat televisi. Mungkin kita akan bersama dengan TV Banten Pak. Pertama kali nanti akan dilakukan di seluruh lokal. Saya akan nekat mengundang Pak Haji sebagai salah satu narasumber kita yang kita akan bicara tentang pengembangan pebisnis baru. Pokoknya saya bilang sama Pak Doni waktu itu, aku cuma mau ketemu sama Pak Haji orang pasar, karena saya sudah bosan ketemu sama orang-orang akademisi. Itu akademisi, profesor rata-rata di Indonesia kenal mengenai dan dunia seperti itu. Tapi mereka dari dulu sampai sekarang ngomong tentang pengembangan ini, pengembangan itu ya. Tapi ilmunya itu akhirnya dibayar oleh orang-orang seperti Pak Haji. 1,5 jam, ya nggak ditanggap begitu. Dan akhirnya yang mempraktekkan di lapangan juga orang-orang seperti Pak Haji, yang mereka punya risiko untuk bangkrut juga gitu. Tapi yang sukses itu juga orang-orang seperti Pak Haji. Modal pokoknya punya gelar, oke punya gelar, saya punya gelar. Gelarnya mungkin sebelum jadi kandidat dokter gitu ya kan. Tapi nekat aja gitu. Kan saya punya teman dokter banyak, profesor banyak. Saya jadi maklar sekarang ini, maklar training. Jadi siapa yang sekarang perlu pakum dan semua ini, saya bisa telepon dia. Karena saya udah pernah ikut dia. Seminarnya seperti apa, saya deketin dia, saya ngomong, Pak, satu saat nanti kalau Bapak suruh saya ajak bicara, boleh aja, yang penting kan kamu udah pernah ikut saya, kan jadi sahabat, kira-kira seperti itu kan. Saya ikut juga ke Andri Wongso, kemana-mana, James, Bui, apa itu, tinggal telepon aja. Tapi yang lebih penting lagi adalah, ternyata orang-orang yang dengar seminarnya mereka itu belum tentu action gitu. Itu aja yang saya juga bilang, lu juga udah action belum gitu ya kan. Karena itu saya bilang sama Pak Doni, kita dagang ya Pak. Kalau dagang dia jagoan, saya harus berguru sama dia. Tapi kalau cuap-cuap mungkin saya lebih jago dari Roni gitu ya kan. Pak Haji orang mau dagang, tapi ternyata katanya Glenn, ada lagi yang lebih jago dari gua, guru gua yang gua datangin. Awas kalau lu nggak ajak gua. Gitu makanya saya bilang waktu itu saya datang ke sini, saya bilang saya mau ketemu Pak Haji. Iya, kata Roni, boleh, asal dagang. Itu merupakan tujuan saya. Dan saya benar, saya mau berdagang. Kalau perlu jual Indonesia lah. Itu action aja kalau kita kan, apa mungkin mau bikin sesuatu, mau bikin apa, ada produk apa ya, kenapa kita mulai. Terima kasih. Kita semua bisa menjadi pengusaha sukses yang dapat memberikan sumbangsih kita kepada negara ini yang sedang kemarin, kemudian membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kealpaan dan berkata tidak pada tempatnya. Semoga Allah memberi hidayah dan mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji atas segalanya. Saya di sini juga tidak akan coba menyimpulkan karena kesimpulan sudah ada di masing-masing kita. Jadi yang menjadi masalah adalah take action. Kapan kita mau take action? Hari ini atau besok?
Jadi mungkin untuk selanjutnya kita bisa sama-sama akan ke Mangga 2. Kira-kira berapa orang yang mau berangkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kejelasan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu dan yang akan berangkat untuk menuju ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa mulai aja, yang katakan nggak laku. Oh gitu ya. Kalau bilang nggak laku. Thank you.